dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari semua kita yang berbahagia berkata amin. Tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini atau siang hari ini saya bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu beribadah di tempat yang luar biasa ini. Dan saya tahu bahwa gereja ini walaupun masih berusia muda, tapi Tuhan sudah mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Jemaat ini jemaat yang diberkati, katakan amin. Dan akan terus diberkati, katakan amin. Dan saya percaya saudara, ya, sesuatu yang lebih besar akan dikerjakan lebih lagi. Saya datang dari Salatiga. Saya menggembalakan jemaat Betani di Salatiga, 18 tahun kami sudah menggembalakan di sana, saudara, dan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Dan siang hari ini saya ingin berbagi sedikit dengan saudara. Dan saya percaya saudara punya seorang gembala yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Mari biarlah dengan segala apa yang ada, yang sudah Tuhan sediakan di tempat ini, saudara sedialah saksi-saksinya bagaimana campur tangan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan lihat saudara, bukan kebetulan, ini adalah hari Pentakosta, puncak Pentakosta. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan rohnya atas gerejanya. Roh Kudus membangkitkan, melahirkan gereja. Bukan hanya gereja mula-mula saja, tapi gereja sampai hari ini, gereja sampai akhir zaman. Katakan amin. Memelihara, menjaga, dan menguatkan, meneguhkan, membuka jalan secara luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan membuka jemaatnya secara luar biasa di mana-mana juga. Bahkan di tempat-tempat yang kelihatannya sulit, yang sangat keras, yang resisten dengan Injil. Hari-hari itu sedang buka pintu keselamatan luar biasa. Saudara tahu di Irak, di Suriah, di tempat-tempat yang kelihatannya sulit, di Afghanistan, di Pakistan, saudara. Itu tempat-tempat yang sangat resisten sekali. Tuhan sedang melawat gerejanya secara luar biasa. Amin. Dan kita juga yang ada di kota Malang ini, saudara. Biarlah mari kita persiapkan. Saya percaya dari tempat ini akan lahir misionari-misionari yang bisa dikirim ke bangsa-bangsa. Aminnya lemes. Baik yang muda, baik yang setengah muda, setengah tua, semua bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Untuk satu misi besar-besaran di akhir zaman, penuaian besar-besaran saudara, sedang terjadi, luar biasa. Mari kita lihat saudara, dari bagaimana sekarang hidup kita bisa dipakai Tuhan, terlibat dalam satu pekerjaan yang besar ini. Jangan sampai menjadi penonton saudara. Sayang, ya, kita harus semua jadi pemain, katakan amin. Juga jangan jadi penyiar saudara. Kalau dalam satu pertandingan sepak bola saudara, mungkin 10 tahun yang lalu sebelum ada mungkin lebih 20 tahun sebelum ada TV yang bagus, kita masih dengar radio. Saudara ada tahu seorang penyiar olahraga, komentator olahraga, mereka bisa ngomong begitu luar biasa mengenai pertandingan sepak bola saudara. Ya, luar biasa sampai orang yang dengerin tuh bisa terpengaruh, bisa lompat-lompat, saudara bisa wah kasih semangat luar biasa. Kenapa? Omongan dari penyiar tadi. Tapi saya beritahu penyiar bisa membangkitkan sesuatu pengaruh yang begitu baik, tapi dia nggak pernah bisa main sepak bola sungguh-sungguh. Tapi pemain pasti bisa main. Amin. Pemain pasti justru adalah pemain yang akan mendapatkan hadiah kalau kita menang yang pertama. Penyiar mungkin diberitahu, wah penyiarnya hebat. Tapi pemain lebih dahsyat, katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu jangan jadi penyiar, tok ya, jadi pemain yang baik. Amin. Roh Kudus ingin setiap kita menjadi pemain. Di ladang Tuhan kita main saudara. Nah bagaimana sekarang caranya? Kita ngikuti aja apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam kisah pasal 1 ayat yang 12. Bagaimana mula-mula para rasul ini mendapatkan janji Tuhan. Jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Dia akan mencurahkan rohnya akan setiap orang. Dan ada 500 pasang mata, 500 telinga, 500 pasang telinga yang mendengar. Saat Yesus naik ke surga, ada 500 saksi saudara, yang melihat dan mendengar, mengalami. Luar biasa, Yesus naik dengan begitu anggun. Ya, Yesus naik tidak dengan cara yang salah boom, itu tiba-tiba hilang saudara. Tidak, mereka bisa menatap, mereka bisa menyaksikan pelan-pelan Yesus naik ke surga. Itu artinya Yesus adalah Raja atas alam semesta. Katakan amin. Dia tidak lagi terpengaruh dengan gaya gravitasi saudara. Dia bisa terbang, dia bisa
naik ke surga dengan begitu anggun luar biasa. Disaksikan oleh begitu banyak sehingga mereka bilang, wow, luar biasa. Dan mereka terus menatap, sekalipun dikatakan langit awan sudah menutupi Yesus, mereka tetap melihat. Sampai ada 2 malaikat datang, hei orang-orang Galilea, ngapain kamu melihat ke atas terus? Yesus yang kau lihat naik akan datang lagi seperti pada saat kau lihat naik. Dan mereka mulai sadar dan mereka mulai ingat lagi janji Tuhan. Iya, kita harus kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan ini. Kapan? Gak tahu saudara waktunya. Mereka kemudian berduyun-duyun, 500 orang ini bersama-sama berkumpul pada hari yang pertama, barangkali hari yang kedua. Mereka sehati berdoa sama-sama. Tapi ditunggu-tunggu mana? Gak ada apa-apa tuh. Dan mulai beberapa merotoli saudara. Tahu merotoli saudara? Mulai sesuatu orang-orang bilang mana? Gak ada, udahlah aku tak urusan rumah dulu ya. Itu nanti apa mungkin kompor saya atau apa semuanya masih berantakan. Aku mau harus beres-beres rumah. Tinggalin saudara. Saudara tahu yang tinggal di loteng atas tinggal 120 orang. 380 orang hilang semua saudara. Tapi yang 120 orang ini terus bersehati menanti janji Tuhan. Sampai terjadi sesuatu. Di mana Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalami. 120 orang ini. Dengan 120 orang ini saudara. Tuhan mulai memakai mereka untuk mengabarkan Injil kerajaannya. Mari kita lihat saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat 1 hari. Terjadi multiplikasi, percepatan yang luar biasa. Sejak hari itu gereja adalah gereja satu lembaga yang paling sibuk di muka bumi saudara. Karena harus melayani begitu banyak orang yang bertobat. Persoalannya sekarang gereja akhir zaman sedang sibuk enggak? Sibuk Pak, ngurusin apa saudara? Saudara, kita harus tahu bahwa di mana Roh Kudus bekerja, pasti ada kesibukan yang besar. Katakan amin. Kesibukan yang besar untuk melayani Tuhan dan cari jiwa-jiwa. Untuk menyatakan kuasa Roh Kudus. Kisah para rasul dalam Alkitab kita disebutkan kisah para rasul. Tapi sebenarnya yang paling lebih tepat kisah Roh Kudus. Sejak Roh Kudus dicurahkan, itu nyata betul. Kuasa Roh Kudus itu bekerja. Sedang menceritakan bukan para rasulnya sebagai yang penting. Tapi lebih adalah Roh Kudus sendiri. Kuasanya bekerja luar biasa. 3.000 orang bertobat dalam 1 hari. Hari berikutnya 5.000 orang bertobat saudara. Kemudian Petrus bersama dengan Yohanes melakukan satu hal yang luar biasa. Orang yang sudah lumpuh sejak dari lahir. Yang duduk di halaman bait Allah. Petrus bilang, emas perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, yaitu nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Seketika itu juga. Orang yang sudah 30-40 tahun barangkali usianya. Lumpuh, saudara. Gak bisa jalan sejak dari lahir. Saat seketika itu juga bangkit, jalan, dan berlari memuliakan Tuhan. Mujizat demi mujizat terus terjadi secara luar biasa. Percepatan sedang terjadi. Berlipat kali gandaan sedang terjadi. Oleh itu mari kita mau belajar bagaimana caranya. Supaya saudara dan saya juga menjadi pelaku-pelaku pelipat kali gandaan dan percepatan di dalam Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kembali ya mereka ke Yerusalem. Ini artinya mereka mentaati apa yang diperintahkan Yesus. Jangan kemana-mana, kumpul di Yerusalem. Kumpul di sana, bersatu di sana. Dari sanalah, dari Yerusalem lah. Roh Kudus itu akan mengawali seluruh pekerjaannya. Dan mereka, sekalipun mereka tidak tahu apa-apa sudah. Mereka belum tahu apa maksudnya. Kalau sekarang kita ngerti, saudara. Kita udah baca. Tapi mereka waktu itu udah ngerti sih dimaksudkan Yesus itu apa. Roh Kudus itu kayak apa, mereka tidak tahu saudara. Yang mereka peganglah, Yesus sudah ngomong, aku percaya dan kami menanti. Apa itu? Tidak tahu. Ini butuh iman saudara. Ini butuh benar-benar tekad yang sungguh-sungguh. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Back to the basic. Kembali kepada basic. Kembali pada standar saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan jadi pelaku-pelaku daripada pekerjaan Roh Kudus, saudara harus kembali kepada basicnya. Kepada tempat awal. Kita dipanggil, diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita dipanggil bukan karena kesalahan kita.
kelayakan kita bukan, tapi itu anugerah semata-mata. Amin. Satu kepercayaan. Saudara, orang bisnis pasti tahu apa arti kepercayaan. Sekali saudara mengingkari, menciderai kepercayaan, bisnismu bisa kolaps, saudara. Tapi engkau jaga kepercayaan dengan sungguh-sungguh dengan cara kerja yang baik. Ya. Sungguh apa yang dikatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Demikian juga para murid waktu itu. Mereka kembali kepada basicnya. Yaitu kembali kepada janji Tuhan, firman Tuhan. Saudara, mari jadi orang Kristen akhir zaman, jangan jadi orang Kristen yang aneh-aneh, saudara. Kembali kepada basic kita, dasar kita adalah Alkitab, firman Tuhan, back to the Bible. Baca Alkitab siang malam, saudara. Renungkan itu siang malam. Kembali pada Alkitab, jangan merasa, saudara. Banyak saya melihat di Salatiga, saudara ya. Saya nggak tahu di sini, saya belum kenal Bapak Ibu. Tapi yang di Salatiga saya kenal jemaah saya banyak, saudara. Mereka meremehkan Alkitab. Mereka dengar firman Tuhan pada saat hari Minggu saja, pada saat beribadah Minggu. Selebihnya hari Senin, Selasa, Rabu nggak pernah baca. Atau ya dengar ini Pak khotbah Pak. Ya baca renungan harian. Tidak salah semua itu, saudara. Tapi belum cukup, belum kembali pada basic yang semula. Orang Kristen, saudara, adalah pengikut Kristus. Dan Kristus atau Yesus hidup sepenuhnya oleh karena firman Tuhan. Katakan amin. Yesus berulang kali bilang, apa yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri. Tapi apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, Bapa melakukan. Bagaimana kita, sudah sebagai pengikut Kristus kita terlalu meremehkan firman Tuhan. Kita baca Alkitab pun kadang-kadang, saudara. Kalau sedang mood baca Alkitab, tapi kalau sedang susah, megah, males. Tebel banget tuh ayat. Apalagi sekarang sudah ada gadget, saudara. Ini di gadget saya ini ada 200 version Alkitab. Jadi nggak ada alasan lagi buat saya tidak baca Alkitab. Di mana saja saya bisa baca Alkitab selama saya pegang gadget. Halo. Saudara, teknologi menolong kita. Dulu kalau kita bawa Alkitab, bawa buku yang tebal itu, waduh, kadang-kadang nggak enak juga, saudara. Tapi dengan adanya HP kita, gadget kita, saudara mau baca dimanapun bisa. Tapi sayangnya, saudara, saya cerita, di gadget bu ada Alkitab, ada, dibaca enggak? Ya kadang-kadang, kadang-kadangnya juga dengan muka yang saya lihat, ya kadang-kadangnya bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, saudara. Itu bukan kadang-kadang itu, jarang sekali. Orang bilang, ya kadang-kadang bolong om, 1 hari, 2 hari, ini bukan bolong, ini sobek nih, saudara. Nggak pernah dibaca, hanya buat pamer-pameran aja atau buat ya pada saat ibadah oke. Ya, tapi selebihnya enggak, saudara. Baca Alkitab, saudara. Nggak ada cara lain, nggak ada cara yang lebih tepat dan lebih baik daripada baca Alkitab. Rutin baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan suka melompat-lompat, saudara. Tuhan beri aku ayatmu. Oh, Roma 11:12 kemudian buka. Besok lagi Tuhan beri ayat. Oh Yesaya, buka Yesaya. Saudara, jangan begitu. Dalam kondisi tertentu barangkali itu perlu. Tapi dalam basicnya, saudara baca Kejadian sampai Wahyu. Kejadian Wahyu. Kejadian Wahyu. Pak, tapi imamat itu, waduh Pak, aku salah baca imamat, mendasku pusing Pak. Pusing saya Pak. Kenapa? Nggak mudeng, nggak ngerti. Alkitab bukan untuk sekedar dipahami semuanya, saudara. Alkitab untuk saudara renungkan, saudara terima, saudara simpen dulu, enggak apa-apa. Nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Katakan amin. Roh Kudus yang akan menimbulkan, ya aku pernah baca, di mana ya? Oh imamat, langsung kita bisa cari. Dengan pertolongan gadget kita saudara bisa cari, mau referensi apa. Sekarang enggak perlu bawa konkordansi. Yang tebel-tebel itu, aduh susah. Sekarang semua ada, tinggal saudara mau apa? Khotbah apa? Atau mau sampaikan sesuatu apa? Kesaksian. Tinggal ketik kesaksian atau saksi. Semua keluar kata-kata saksi. Ayat-ayatnya semua kelihatan. Saudara, hari ini mestinya kita lebih smart, lebih pinter daripada para rasul yang lalu. Katakan amin. Mereka belum punya Alkitab. Mereka belum punya Alkitab yang tersusun rapi seperti kita. Tapi maaf saudara, justru karena fasilitas yang begitu canggihnya, begitu sempurnanya, kadang-kadang kita meremehkan. Bilang kiri kanan saudara, mulai hari ini baca Alkitab sungguh-sungguh. Bilang saudara, bilang.
Maaf saudara, ya tadi Pak Robert juga kesaksian. Orang tahu baca Alkitab, Kristen, iya. Ke gereja, iya. Melayani, iya. Baca Alkitab, ya. Kalau sempat. Saudara kalau sudah baca Alkitab, terus lanjutkan. Saudara tahu Pak Ahok kan? Rahasia dia bisa begitu. Rahasia dia bisa punya keberanian untuk menghadapi semua keadaan yang sulit. Adalah baca Alkitab. 4:30 pagi dia selalu bangun, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Dan Kejadian sampai Wahyu. Dia bilang sudah 10 kali atau 15 kali dia selesaikan bolak-balik Alkitab, Kejadian, Wahyu, Kejadian, Wahyu. Alkitab memberi inspirasi buat kita luar biasa. Katakan amin. Ya. Saudara yang kalau punya anak-anak yang malas, kurang pinter, suruh baca Alkitab. Jangan cuma dilesin boleh, oke. Tapi suruh baca Alkitab. Suruh baca kitab Amsal. Wah saudara, saya praktekkan buat anak-anak saya. Baca kitab Amsal. Ya. Dan mereka lumayan penambahan kepinterannya saudara. Ada hikmat-hikmat yang mereka akhirnya bisa terima. Baik saudara, kembali kepada basic ya. Alkitab kita. Tapi juga yang berikutnya kembali pada basic. Yang berikutnya adalah rumah tangga saudara. Keluarga-keluargamu. Mulai ayo itu jadikan satu landasan saudara. Untuk saudara tahu bahwa setiap pesawat terbang yang mau landing itu perlu landasan yang baik. Rumah tanggamu adalah landasan yang baik untuk Roh Kudus melawat. Bukan cuma di gereja atau di persekutuan saja, di tempat-tempat di mana orang-orang Kristen kumpul. Tapi di rumah tanggamu dimulai. Itu landasan yang terbaik. Kenapa firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Amin. Di mana itu? Di keluarga. Suami, istri dan anak kumpul. Ayo mulai buat bangun mesbah keluarga. Bangun kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam keluarga. Bukan hanya mesbah saja saudara. Ada saya lihat di Salatiga lagi. Oh kumpul berdoa. Tapi habis itu saudara. Bapaknya masih dengan hati yang keras. Hati yang omongnya kasar dengan ibunya, dengan istrinya. Nggak jadi contoh saudara. Makanya anak-anak malas kemudian ikut mesbah keluarganya. Percuma juga. Ngapain? Papa mama nggak berubah. Saudara keluarga mulai dibenahi yuk. Bagaimana kita mengolah keluarga dengan baik. Karena saudara, bagi Tuhan keluarga itu sentral daripada pekerjaannya. 2 orang sepakat di muka bumi ini. Minta apa saja aku akan lakukan. Siapa itu? Suami istri mestinya. Atau orang tua dengan anak. Sepakat. Sehati. Karena kita semua tinggal bersama. Nah saudara, keluarga harus mulai diperhatikan. Karena disitulah sumber berkat yang berlimpah. Katakan amin. Orang tua mengasihi anak dengan sepenuhnya. Anak-anak menghormati orang tua. Itu akan indah sekali saudara. Di mana alangkah indah dan baiknya apabila saudara seluruhnya keluarga hidup dalam kerukunan. Kenapa? Karena kesanalah kata firman Tuhan. Aku akan perintahkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya. Mazmur 133. Wow, saya bilang saudara harus hargai keluarga. Saudara harus mulai atur keluarga saudara dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Setelah itu gereja, saudara tertanam dalam satu gereja. Jangan suka jadi gereja jemaat yang sekedar maaf saudara ya, kutu loncat gitu. Wah, siapa pendeta yang khotbah? Oh itu, oke datang. Sama, aduh orang enak pindah saudara. Atau tidak ke gereja, atau nyetel TV di rumah aja. Lihat acara-acara TV, khotbah-khotbah minggu. Jangan. Belajar tertanam. Belajar mengerti saudara. Bahwa kita seperti tanaman yang tertanam di satu tempat. Gak bisa dipindah ke sana, dicabut ke sana. Oh hari ini sedang gak enak di sini, pindahkan ke sini. Mati saudara. Saya belajar pertanian, saya ngajar di Fakultas Pertanian 11 tahun saudara. Jadi saya tahu persis pertanian. Tanaman kalau sering dipindah-pindah, ya mati, cepat mati saudara. Masih kelihatan hijau, iya bukan berarti hijau itu masih hidup. Hijau itu dalam proses kematian. Maka saudara tertanam kuat, katakan amin. Supaya akar hidupmu itu masuk sampai kedalaman. Sehingga pada saat ada badai, ada persoalan apapun juga kau tetap tegak berdiri. Amin. Dalam gereja, berjemaatlah yang baik. Berjemaatlah yang setia. Berjemaatlah yang mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh gembala saudara. Bergerak bersama-sama saudara. Itu akan jadi suatu kegerakan yang luar biasa. Ya, dan yang kedua saudara, ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan seluruh rasul-rasul yang lain.
Naik ke ruang atas. Apa maksudnya? Kenapa sih kok ke ruang atas? Saudara, kita tahu di ruang di bawah itu seringkali banyak gangguan. Makanya saya lihat banyak teman-teman di Salatiga punya ruang doa di mana? Di atas, saudara. Loh, kenapa nggak di bawah? Banyak gangguan, Pak. Nanti sedang berdoa, tiba-tiba pembantunya lewat, anjingnya lewat, saudara. Ada apanya lewat, keganggu di atas. Nah, bisa soal ruang atas, saudara. Mari milikilah ruang atas. Saya tidak bicara, ayo bangun ruang doa di atas semua, jangan. Tapi mari arahkan mata saudara, hati saudara ke bagian atas di mana Kristus ada. Ke sorga, di mana perkara-perkara ilahi terjadi. Katakan amin. Jangan hanya ngelihat yang di dunia-dunia ini. Ya, kita nggak bisa sangkal kita masih hidup di dunia ini. Tetapi jangan sampai saudara terjebak, bahkan tergulung dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Tanpa saudara punya kesempatan untuk memandang wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Angkat hatimu, angkat hidupmu, saudara. Lihat semua janji Tuhan. Lihat bagaimana perkara-perkara ilahi itu terjadi. Lihat dengan saya Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, saudara. Mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Belajar yuk, lihat perkara-perkara yang di atas. Gimana caranya, Pak? Saya melihat ke atas, saya cuma lihat langit, saya cuma lihat lampu, saya cuma lihat. Baca, renungkan, saudara. Kebaikan Tuhan yang sudah berlaku atas hidupmu. Ingat-ingat itu semua. Bagaimana kita dulu ditolong. Tadi Pak Robert ditolong dari kecanduan rokoknya 30 tahun. Saudara. Bahkan bukan cuma kecanduan, organ paru-paru yang sudah rusak. Saya percaya itu digantikan Tuhan yang baru. Untuk apa? Kalau engkau mengingat sesuatu yang baik dari Tuhan di masa lalumu, engkau harus tahu, aku disembuhkan, aku dipulihkan, rumah tanggaku, bisnisku, tentu ada tujuan Allah. Katakan amin. Bukan kemudian untuk kembali kepada hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Saya beberapa kali mau mati, saudara. Ya, kecelakaan, ya beberapa kali mau tenggelam waktu saya masih kelas 2 SD, saudara. Saya diingatkan semua itu. Dan yang terakhir waktu baru menikah setengah tahun, saudara, saya mau mati, dimasukkan rumah sakit 11 hari, saudara. Tapi kemudian saya mengalami kesembuhan dan saya mulai renungkan, ada apa dengan hidupku ya? Dan ternyata setelah sekian waktu saya baru tahu Tuhan punya rencana yang baik. Dan saya mulai arahkan hidup saya untuk perkara-perkara di mana Kristus ada. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya masih menghadapi masalah, ya. Tapi saya sudah tidak lagi terpengaruh dengan masalah itu. Masalah ada, puji Tuhan, untuk supaya aku bisa naik lebih tinggi. Katakan amin. Seperti burung Raja Wali, saat dia ada badai di udara, saudara. Dia tidak kemudian cari tempat persembunyian turun ke bawah. Dia naik ke atas. Lebih tinggi lagi. Sampai badai itu ada di bawahnya. Dan pada saat dia di atas, dia cuma merentangkan tangan. Dia tidak lagi dengan pengepak-ngepakkan sayapnya. Dia hanya merentangkan tangan dan melihat dengan senyum. Badai, mana disengatmu, mana dampakmu, gak ada. Sehari-hari ini ada badai kehidupan yang luar biasa hebatnya yang sedang terjadi. Dengan kemajuan teknologi sebagai berkat, tapi juga bisa menjadi satu persoalan besar. Saudara. Kita dengar bagaimana kemarin Yuyun, anak umur 14 tahun, diperkosa oleh 14 anak remaja lain, sampai mati. Saudara, apakah orang tuanya tidak perhatian? Tidak mengasihi, diumbar begitu saja? Tidak. Mereka perhatian. Mereka punya cita-cita buat anaknya ini sesuatu yang luar biasa depan. Tapi apa mau dikata di tengah-tengah jalan, diperkosa, diperlakukan begitu kejam. Saudara, bahaya mengancam di sekitar kita begitu banyak. Tapi apakah kita boleh jadi paranoid, kemudian tinggal, kamu jangan sekolah, udah tinggal di sini aja, homeschooling misalnya. Supaya kamu aman. Nggak bisa semuanya begitu. Makanya kita perlu Tuhan, saudara. Perlu benar-benar perlindungan Tuhan, saudara. Perlu ruang atas.
Di mana engkau bisa menyembah Tuhan. Engkau bisa mulai percaya kepada Tuhan. Mulai melihat menembus daripada masalah-masalah yang kau sedang hadapi. Dan kau melihat ada terang yang luar biasa di sana. Ada kemenangan, ada jalan keluar. Ada kekuatan yang luar biasa di sana. Dan pada saat seperti itu, saudara siap untuk menjadi tempat di mana Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Jangan terus tinggal di bawah, naik ke atas. Bawa hidupmu, ayo nyembah Tuhan. Penyembahan ini saudara, luar biasa. Ini bukan biasa Betani, ya mesti ada penyembahannya, ada pujiannya. Oh no. Ini bukan sekedar liturgi. Kita sedang membangun tahta Allah. Katakan amin. Kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan dan masuk menikmati semua yang baik dari Tuhan. Ayo lakukan sungguh-sungguh. Ada banyak perkara ajaib pada saat kita menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga kita kembali kepada Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-14. Dikatakan mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dan bersehati. Saudara. Gampang apa enggak? Tidak mudah saudara. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tadi saya bersyukur Tuhan punya persyaratan begitu mudah. 2 orang. Enggak banyak-banyak. Bayangkan kalau ayat itu berubah. Dibutuhkan 1000 orang bersatu baru Tuhan turun dari langit. Mengutus malaikatnya untuk menolong kita. Waduh susahnya 1000. Kapan kita bisa 1000 ya? Tapi cukup hanya 2 orang bersehati. Artinya apa? Tuhan tahu. Kemampuan manusia tidak banyak untuk bisa bersepakat. Jujur aja saudara, satu kepala beda dengan kepala yang lain. Betul Pak? Betul. Makanya ngurusi manusia itu lebih sulit. Karena setiap kepala punya macam-macam pikirannya masing-masing. Buat bersatu itu tidak mudah saudara. Makanya Tuhan hanya kasih persyaratan 2 orang saja. Bertekun sehati. Berdoa. Bertekun ini sesuatu juga yang tidak mudah. Sehari ini kita bisa bertekun. Tapi besok kita bisa tidak bertekun lagi. Hari ini kita bisa sehati. Besok barangkali kita bisa beda pendapat jauh saudara. Tentu ini sesuatu yang harus kita upayakan, ketekunan. Orang, Amsal bilang orang baik itu banyak. Orang yang mau baik itu banyak saudara. Tapi orang yang bisa setia sampai akhir itu tidak banyak. Dan saya berdoa jemaat di sini semua adalah jemaat yang setia sampai akhir. Katakan amin. Ya. Jemaat yang setia sampai akhir. Banyak orang bisa mengawali sesuatu dengan begitu dahsyat. Tapi di tengah jalan, bahkan di akhir hidupnya, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jangan saudara. Kenapa? Karena waktu kita tidak banyak. Waktu kita ini tidak terlalu banyak saudara. Hidup kita ini sebetulnya tinggal 1 hari. Kalau masih ada hari ini, itulah sisa hidup kita. Besok itu bukan urusan kita. Besok di luar kendali kita. Saudara boleh membuat planning, berencana segala sesuatu boleh, silakan. Bermimpi untuk tahun depan begini silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau engkau nggak mulai dari hari ini, semua yang di depan itu tidak ada gunanya sama sekali, betul? Hari ini penting, menentukan. Kalau masih ada hari Minggu tanggal berapa nih? 15 Mei, saudara. Ini hari yang paling penting buat hidupmu dan hidupku. Amin. Ya, mari saudara ibadah seperti ini saudara pegang sungguh-sungguh serius. Supaya dapat sesuatu yang daripada Tuhan. Bertekun. Saudara. Orang bertekun pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Orang bertekun itu sesuatu yang sangat tinggi kualitasnya. Sebagai suami istri seringkali kita tergoda untuk kuat nih Pak. Tenan iki kali ini aku kuat Pak. Bojoku terlalu keras, terlalu kasar Pak. Aku tidak kuat. Aku udah berjuang Pak mempertahankan keluarga begini. Tapi tidak kuat. Banyak itu saya dengar pada saat konseling. Saya bilang Bu, tetap belajar bertahan.
Nantikan Tuhan. Sabar. Bapak enggak ngalami. Iya saya enggak mau ngalami seperti itu. Tapi saya bisa kasih advice. Firman Tuhan bilang, kamu harus belajar setia. Dalam pekerjaan seringkali kalau kita ini maaf saudara ya, sering ya ada masalah sedikit, pindah sana kerja. Ada masalah lagi, pindah lagi kerja. Sering tidak akan bisa menjadi orang yang firm. Tidak akan bisa jadi orang yang teguh di situ. Bertekun. Memang kadang-kadang sulit keadaannya. Tidak mudah. Berjemaat juga kadang-kadang juga tidak sulit, tidak mudah. Agak sulit juga kadang-kadang. Aku kok tidak diperhatikan ya sama gembalaku ya. Kok aku enggak di hey itu kok yang lain. Halo shalom apa kabar. Kok saya kok diacuin ya. Aku ini diterima enggak sih? Aduh, mulai begitu. Aku kok enggak pernah dikunjungi ya sama pendetaku ya. Ini aku ini ada enggak dianggap ada enggak sih? Seringkali banyak saya tahu pergumulan jemaat seperti itu. Saya juga pernah ada di tempat saudara, saya pernah berjemaat. Ya. Saya juga ada di atas sebagai gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara. Saya tahu kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang tidak mudah. Tetapi ayo belajar setia. Amin. Yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Jadi ini pengganti dari Yudas, saudara. Dipilihlah Yusuf dan Matias, saudara. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ada pergantian. Yudas yang tidak setia. Yudas bukan seorang yang biasa. Saudara. Karena Yudas dipilih oleh Tuhan sendiri. Dipilih. Bukan Yudas yang nawar-nawarin diri. Tidak, Yudas dipilih oleh Yesus. Tetapi dalam perjalanannya, dia dipercaya untuk jadi bendahara. Bendahara itu orang kepercayaan, saudara. Betul ya? Apa ada di sini yang mau kasih kepada bendahara yang orang yang tidak bisa dipercaya? Nggak ada, saudara. Pasti orang ini bisa dipercaya. Orang ini luar biasa, punya dedikasi, integritas yang luar biasa. Dipercaya sebagai bendahara pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Pegang uangnya bisa banyak, bisa sedikit. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Tapi yang jelas, Yudas adalah orang kepercayaan. Tapi kita lihat bagaimana hidupnya. Satu saat, satu titik, dia ternyata tergoda dengan keuangan. Barangkali dia pakai dulu uangnya, saudara. Ya, untuk keperluan keluarganya. Makanya hati-hati, saudara. Kalau sudah dipercaya bendahara, jangan sekali-sekali pakai uang itu. Saya tak Indonesia rapopo. Nanti kan tak ganti. Nanti aku udah punya berkat tak ganti. Jangan. Oh jangan, saudara. Jangan sama sekali. Bendahara nggak boleh punya pikiran seperti itu. Ya. Nah, saudara, kemudian ada kebutuhan dan dia bingung, mungkin satu kali harus buat laporan. Waduh, duitnya sih kepake. Wah gimana? Dia mulai putar otak. Wah gimana caranya? Kalau sekarang barangkali kita bisa pinjam ke teman kita, pinjam sih ya. Aku pinjam sih ini soalnya aku harus buat laporan keuangan, nutup keuangan ini dan segala macamnya. Bu, barangkali. Tapi waktu itu yang terpikir pada pikiran Yudas adalah, Yesus tak jual deh kepada para imam-imam kepala. Nanti kan Yesus seperti biasa-biasanya. Dia meloloskan diri seperti biasanya. Yudas berpikir begitu loh, saudara. Yudas bukan benci sama Yesus, bukan. Yudas bukan ingin secara sengaja ingin menjebloskan Yesus kepada hal-hal yang buruk. Tidak. Dia pikir seperti biasanya Yesus selalu lolos. Mau dipegang lolos, dipegang loros. Jadi dia terima 30 keping perak, Yesus juga lolos. Gak apa-apa, nothing to lose. Dia pikir begitu, tetapi apa yang terjadi di luar pemikirannya. Saat itu memang waktunya Yesus harus diserahkan. Dan menyerahkan diri. Dan dia kecewa luar biasa. Dia nyesel. Dan dia kemudian datang kepada imam kepala. Nih uangmu. Tolong bebaskan dia. Tapi mereka bilang, tidak bisa. Ambillah uangmu, itu bagianmu udah kamu ambil. Dan dia nyesel luar biasa. Akhirnya gantung diri. Mati. Diganti Matias. Saudara, karakter-karakter Yudas dalam hidup kita. Rakus, serakah, ego,
mereka-reka dengan pikiran kita sendiri, semuanya harus disingkirkan. Digantikan dengan pikiran yang baru. Katakan amin. Saudara harus berubah. Saya harus berubah. Jangan cari excuse. Aku gini karena si A, si B, karena kondisinya seperti ini. Jadi kita gak pernah merasa perlu berubah. Itu berbahaya, saudara. Belajar loh, ada sesuatu yang terjadi, introspeksi. Apa yang aku harus perbaiki ya? Aku salah pasti di sini, di situ. Introspeksi. Inside journey, saudara. Kalau saya sering sebut, masuk ke dalaman hatimu. Cek seluruh hatimu. Cek seluruh motivasimu. Cek seluruh niatmu apa. Dan bagaimana engkau melakukan itu semua. Cek dulu, jangan nyalain yang di luar sana. Cek dulu, oh iya, aku harus berubah. Kenapa suamiku kok kasar? Oh karena aku mungkin terlalu cerewet. Mungkin ibu-ibu. Kenapa istriku kok sekarang ngambekan? Ya suami, mungkin aku kurang menghargai dia. Papa mamaku sekarang kok rewel banget, ribut banget ya. Aku mau kesini tanya macam-macam. Ya, cek dulu, jangan terus ya kita nyala-nyalain orang tua. Mereka begitu karena perhatian dengan kita, sayang sama kita dengan kondisi yang ada. Hati-hati maksudnya. Pergi harus cek benar-benar. Kita mesti harus mawas diri, jangan gampang-gampang percaya dengan pergaulan-pergaulan yang gak jelas. Ya, anak-anak muda saya pesan, kalian sudah hidup dengan orang tuamu begitu lama. Masa sih kamu lebih percaya dengan teman-teman yang kamu kenal baru mungkin dalam bilangan bulan atau mungkin minggu bahkan atau mungkin setahun 2 tahun. Saya dulu pernah hidup sebagai anak remaja masuk dalam geng-gengan, saudara. Saya pikir dulu, geng itu keluarga aku karena mereka bisa terima saya. Mereka menghargai saya. Wah hebat, ini luar biasa. Wah saya punya keterampilan. Wah mereka tinggikan. Wah ini hebat, ini pahlawan kita nih. Hero nih, my hero, our hero. Wah saudara, saya merasa kayak diterima betul luar biasa. Sementara saya di rumah kelihatannya papi mami saya enggak peduli. Saya kayak pulang sekolah juga ya enggak ditanya, mau sekolah gitu ya. Enggak pernah ya. Kadang-kadang malah kok pulang siang-siang malah dimarahi saudara. Jadi rasanya aduh gimana ya. Ya sudah. Rasanya gak betah saudara. Papi mami saya sering ribut kayak saya mau tolong siapa bingung saudara. Mau nasihati papi saya, mami saya gak salah. Mau nasihati mami saya juga ya nanti papi yang salah. Papi yang marah sama saya. Jadi saya gak bisa buat apa-apa. Akhirnya pergi dolan. Dan ketemulah dengan teman-teman yang saya pikir keluarga saya. Mereka bisa terima saya dengan begitu baik. Tapi satu kali saat saya menghadapi masalah, buatnya bareng-bareng mereka. Masalahnya bareng-bareng mereka buat. Tapi pada saat saya yang kena saudara, mereka lari semua. Mereka selamatin diri masing-masing. Dan yang ngurus saya, papi mami saya. Dan di situ saya tahu, oh ternyata saya salah menilai. Tak pikir dulu konco-koncoku itu orang yang benar-benar care dengan saya. Ternyata itu hanya sekedar lip service saja. Terbatas. Nggak bisa lebih dari itu. Kalau papi mami saya punya kekurangan banyak menurut penilaian saya. Tapi mereka juga punya banyak kelebihan untuk terima saya. Ngerawat saya dengan begitu setia. Saudara, percayalah sama saya. Geng itu sekedar ilusi. Tapi rumah tangga itu adalah real saudara. Amin. Jadi mari saudara. Berubah. Perubahan kecil, hargai perubahan kecil saudara. Karena perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil. Kalau suamimu mulai berubah, dulu suka ngomel, sekarang enggak ngomel, hargai perubahan itu. Sekalipun belum semuanya berubah. Apa perlunya Matias dalam kerangka lawatan Allah? Kecil, bahkan Matias tidak disebut-sebut lagi, habis itu hilang. Kenapa perlu ditulis? Perubahan kecil, bukan berarti tidak ada perubahan. Perubahan kecil mempersiapkan perubahan yang besar. Siap-siap berubah. Sekalipun itu kecil, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara siap untuk itu semua? Ayo kerjakan saudara. Lakukan. Saya percaya itu jadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Mempersiapkan gereja Tuhan yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kirala mata karada basyanda katakara. Kurabata shikara malam. Mari sambil bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang terakhir dia. Dari refnya saja. Berapa banyak saudara rindu dipakai Tuhan lebih lagi? Boleh angkat tangan saudara? Ya.
Setelah hari-hari ini saya sedang melihat dan saya percaya kedepannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang yang rendah hati, orang yang kelihatannya tidak berarti, justru disitulah Tuhan sedang panggil mereka untuk keluar. Saya ingat kisah Gideon. Gideon itu takut sudah dengan orang Amalek. Dia sembunyi di ruang yang begitu tertutup. Tapi Tuhan hampiri, Tuhan cari dia sampai di tempat yang paling bawah. Gideon, kamu keluar. Kamu adalah pahlawan Allah. Keluar. Gideon bilang, aku ini penakut. Aku ini gak punya nyali ngadepi masalah. Memang dengan kekuatanmu sendiri kamu gak bisa buat apa-apa. Tapi aku yang akan menyertai engkau. Kumpulkan sekarang. Beritahukan pada umatku. Musuh akan dikalahkan. Dan terkumpul 32.000 orang, saudara. Banyak sekali. Gideon gedek-gedek. Luar biasa, ternyata aku punya pengaruh ya. Dia bilang, ayo kumpul. Kumpul 32 orang. 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang, Gideon kebanyakan. Nanti kalau mereka berperang dengan begini banyak, mereka pikir dengan kekuatan mereka sendiri. Suruh pulang yang takut. Alkitab bilang 20.000 orang. 22.000 orang pulang, takut, gak siap. Masih ada 10.000 orang yang tinggal dengan Gideon. Tapi Tuhan bilang masih terlalu banyak, Gideon. Uji mereka kembali, suruh mereka minum. Saudara, Tuhan punya cara untuk ngetes kita dengan cara yang luar biasa. Cara minum menentukan. Cara menerima firman Tuhan itu menentukan. Cara saudara melayani itu menentukan. Cara bagaimana saudara menghandle hal-hal yang kecil itu menentukan. Dan singkat cerita, tinggal 300 orang yang terpilih. Gideon gentar juga, saudara. Musuhnya terlalu banyak. Ini yang kumpul cuma 300. Tapi Gideon bilang, gak apa-apa. Yang penting ada Tuhan. 300 cukup untuk mengalahkan musuh-musuh asal ada Tuhan. Hari ini mungkin sekitar ada 300 orang. Cukup untuk membuat kota Malang berubah menjadi kota mujur. Amin. Merubah kutuk menjadi berkat. Mengubah sesuatu kesedihan menjadi kesukacitaan. Mengubah kebinasan menjadi keselamatan. Tapi hanya dibutuhkan orang yang rendah hati. Dan saya percaya di sini banyak orang yang rendah hati. Mari angkat tangan saudara, naikkan pujian ini. Satu yang ku rindu.